Nah, maka itu para jamaah sekalian dan para pemirsa yang menyaksikan di televisi, termasuk pengurus PDI Perjuangan, Anda agar utuh mendengarnya. Silakan periksa pemilu 2014 DPC Jakarta Timur pernah memasukkan dalam bentuk upload di Facebook yang menyuruh agar menangkap khotib yang berkhutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam wa arsadana bihidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal muti'ina sholihina ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sidang subuh yang berbahagia, tak terasa kita memasuki tahun kedua untuk bersama, dan saya masih melihat beberapa teman-teman dekat. Di sini ada Pak Rinto, ada Pak Tri, ada Mas Indra, dan beberapa pengurus masjid, imam kita tadi, dan juga beberapa wajah-wajah yang familiar. Dan kalau untuk ibu-ibu, mungkin sekelebat saya mengenal, tetapi mungkin tidak bisa menyebut nama, tapi paling tidak wajah-wajahnya familiar. Hari ini perbincangan kita sebetulnya butuh suasana yang lebih tenang, karena materi kita relatif porsinya dosis tengah atas. Mudah-mudahan karena kita harus memperdengarkan ini secara luas, saya bisa menyampaikan dengan lugas dan tetap memberikan proses edukasi dengan narasi-narasi yang perlu menjadi bagian daripada kebersamaan kita. Mari kita mulakan kaji kita pagi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi Allahu Akbar. Bahwa tema kita memang akhirnya menimbulkan tanda tanya. Saya ingin mengajak para jamaah semua pada pagi ini mencoba untuk masuk kepada sebuah kesadaran kolektif. Kita awali dulu dengan melihat firman Allah, surat 61 ayat 8 atau 9. Di ayat 8, surat 61 namanya surat As-Saff. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ayat ini mengkhabarkan kepada kita sesungguhnya orang-orang kafir itu menginginkan kita itu tenggelam, terhina. Dan kita memang melihat bagaimana sebuah pernyataan seorang pemimpin partai BJP yang ada di India, dan itu menurut hemat saya buat para jamaah, mari itu kita simpan dalam bentuk luka cinta kita yang ternoda. Apa yang ingin kita katakan Rasulullah yang kita cintai dituduh oleh dia dengan tuduhan bahwa Rasulullah telah memperkosa Bunda Aisyah. Ya, jadi para jamaah yang belum tahu, kalimatnya itu memang wajib menjadi respon reaktif buat kita. Makanya tentu ini bagian yang berat saya katakan. Kita sudah lama sekali tidak masuk pada wilayah-wilayah transendensi kecintaan kita. Karena Rasulullah itu adalah sosok makhluk yang telah Allah berikan banyak kemudahan, kemuliaan, kesempurnaan. Dan jangan lupa para jamaah, kita butuh beliau di masa nanti, di yaumul mahsyar, ketika dosa kita lebih banyak daripada amal baik kita. Maka beliau yang akan bilang, wahai Allah, si fulan ini selalu bersalawat kepadaku. Wahai Allah, si fulan ini selalu memuliakan anak cucu keturunanku. Nah, mudah-mudahan para jamaah yang berbahagia, pagi ini kita mencoba masuk pada ayat berikut. Ayat yang pertama tadi dikatakan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Di ayat 9 Allah menyambung dengan luar biasa. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Jadi akhirnya Allah akan meninggikan agamanya, dan ketinggian itu terlihat
Ya, bagaimana kehidupan masyarakat hari ini yang ada di Brunei Darussalam dan beberapa negara-negara, walaupun dia secara sistem belum jadi sistem yang menerapkan Islam, tetapi dia sudah menempatkan tokoh-tokoh Muslim sebagai pejabat-pejabat public service. Ya, ada dua negara yang jadi perhatian orang seluruh dunia hari ini, yaitu Jerman dan Perancis. Di Jerman dan Perancis itu pelayanan publik itu membuat orang merasa terheran-heran. Karena rumus mereka adalah kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kemudahan, kelancaran, senyuman. Berbeda dengan negeri kita. Di negeri kita itu kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Terutama buat pribumi. Ya. Kalau orang lain di luar pribumi sering mendapatkan privilege yang berlebih. Dan ini fakta. Pernah 3 atau 6 bulan yang lalu, ada oknum pelaku korupsi yang sudah melarikan diri 11 tahun. Dia datang ke sebuah kelurahan, kecamatan, dia datang jam 7:30 pagi, ternyata KTP-nya, KTP elektroniknya itu diurus jam 7:30 pagi, jam 8 pagi sudah jadi. Kayak jamaah saya tanya sekarang, siapa yang ngurus KTP elektroniknya setengah jam selesai? Bapak? Pak Indra, ketua tim manajemen Alfian Tanjung, berapa lama bikin KTP elektroniknya? Lebih dari sebulan? 3 hari? Ya, yang lebih dari Pak Rinto, setengah jam, 10 menit. Bayangkan para jamaah semua, kita harus perdengarkan ini. Kenapa? Orangnya pelarian, korupsinya triliunan, datang ke sebuah kecamatan, datangnya 7:30, jam 8, kebutuhan dia untuk sebuah hal yang membuat dia diakui secara kependudukan, selesai hanya setengah jam. Menurut jamaah ini adil tidak? Nah, dan kita diajak untuk mendiamkan berbagai situasi. Maka dari itu pagi ini kita akan mencoba melihat. Kan kaji kita pada pagi ini berjudul Situasi Keumatan Landasan Amal Umat Islam Indonesia. Kenapa kita berbuat? Ada apa dengan umat kita? Ada 5 titik totok yang perlu kita renungkan, dan menurut saya ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Yang pertama, situasi yang dialami oleh umat Islam secara umum dan juga bangsa Indonesia secara umum adalah gerakan pemiskinan. Nanti kita bahas, kita sebut dulu 5, kita lihat waktu, dan bagi jamaah yang nanti punya kesempatan memfeedback atau bertanya, saya berikan kesempatan, dan bagi seluruh masyarakat yang menyimak di berbagai negara, di berbagai daerah, kita hari ini sedang membicarakan apa sebabnya kita harus bersikap. Landasan sebab apa, mengapa kita harus berbuat. Tentu waktu kita tidak cukup banyak. Saya mulai dengan yang pertama, pemiskinan. Yang kedua adalah pembohongan. Yang ketiga adalah pembodohan. Yang keempat adalah penzoliman. Yang kelima adalah pembiaran. Kalau kita buat poin ini satu persatu, kita akan terkejut. Kenapa di negeri ini yang miskin mesti pribumi? Konglomerat di Indonesia dari kalangan pribumi dan muslim itu hanya 0,002% saja. Pertanyaannya, apakah sedikitnya orang kaya, sedikitnya orang yang punya kepemilikan harta dengan jumlah yang maksimal itu adalah sebuah takdir? Dalam ilmu kehidupan, kaya dan miskin bukan takdir. Kaya dan miskin itu pilihan. Pertanyaannya, kenapa kaum pribumi, kenapa kaum muslimin, kenapa orang Indonesia asli tidak bisa jadi orang kayanya nomor 1? Nah, ini kalau dibahas, kita bisa belajar dari seorang tokoh yang namanya Profesor Dr. Mubyarto. Beliau sudah meninggal dan beliau termasuk seorang profesor ahli ilmu ekonomi kerakyatan. Miskinnya warga Indonesia secara nasional merupakan gerakan pemiskinan yang disebut dengan gerakan memiskinkan struktural. Artinya, pada pagi ini para jamaah semua, mari kita merenungkan bahwa kita semua tidak ingin jadi orang susah. Tapi kesusahan kita memang ada yang buat. Misalnya satu, kita lihat saja. Kita tetap masih menolak formula riba. Oke, kita tidak akan pakai formula riba. Tapi kalau kita tengok, kalau orang pinjam uang di bank,
dia pribumi, dan yang satu Cina, pasti yang Cina cepat. Saya punya pengalaman mengisi pengajian di berbagai instansi perbankan, ya, di berbagai tempat, termasuk Bank Indonesia, BTN, BNI. Nah, dengan perjalanan dakwah saya yang hampir 40 tahun ini, rohis-rohis dari bank-bank itu cerita. Kalau orang Cina yang pinjam itu nggak sampai setengah jam selesai. Dia mau pinjam 100 miliar, entar pagi diomong, entar menjelang zuhur selesai. Tapi kalau pribumi, pinjam 1 juta aja, udah kakak, surat kelakuan baik, surat keterangan dari tukang cendol, surat keterangan dari tukang ayam. Jadi kalau kita pribumi mau pinjam uang di bank itu syaratnya bertumpuk. Pinjamnya cuma 1 juta. Nanti uang yang kita terima 995.000. Betul enggak? Saya ingin mengatakan ini sebagai satu fakta yang berjalan berpuluh tahun sejak kita merdeka. Jadi gerakan pemiskinan ini harus dilawan, nanti kita jawab di bagian apa yang harus kita lakukan. Jadi gerakan yang membuat kita ini miskin, pertama memang kita dimiskinkan struktural. Di antaranya adalah kita tidak punya keyakinan bahwa kita bisa jadi orang kaya. Kamu mau jadi apa nanti? Saya mau jadi pegawai. Kamu mau jadi apa? Saya mau. Semua yang disebut ujung-ujungnya G, A, J, I, A, N, truk. Betul apa betul? Yang ada di batok kepala anak-anak negeri ini secara umum, kalau ditanya cita-citanya jadi apa, ujungnya adalah berhubungan dengan gajian. Mau Pak Indra mau protes? Tidak, betul Pak Indra. Pengecualian itu tidak 0,00 sekian persen. Saya dalam beberapa kali kunjungan kadang-kadang saya diminta pengajian di taman kanak-kanak. Ini terus terang Bapak Ibu sekalian, saya bingung juga. Anak kecil, Ustadz, isi Maulid Nabi di TK titik-titik. Waduh. Ya saya ada tanya. Nanti kalau udah besar jadi apa? Jadi PNS. Jadi polisi. Satu yang perlu saya kabarkan pada jamaah, tidak ada yang bercita-cita jadi petani. Ya. Padahal kita masih makan hasil produk pertanian. Pengalaman saya keliling kemana-mana, hampir tidak pernah ada yang, Pak Ustadz, nanti kalau besar saya mau jadi petani. Nol. Mari kita tengok Jepang. Di Jepang itu seperti apa kehidupan para petani? Nah di negeri kita, petani dibikin belangsak. Petaninya panen bawang, pemerintahnya impor bawang. Tinggalnya di tepi laut, di Madura, Sumenep, pemerintahnya impor garam. Itu artinya apa? Ya pemiskinan. Kalau bahasa ininya, bablas sampai. Kalau bahasa Betawinya mampus loh gitu. Nah kalimat itu mungkin tidak termunculkan dalam bahasa yang leksikal. Jadi yang pertama, para jamaah sekalian, kita kaji pada subuh ini, miskinnya masyarakat negeri ini, kaum pribumi, terutama kaum muslimin, adalah karena struktural. Strukturalnya karena dibuat tek. Kedua, nanti ada peraturan-peraturan yang membuat kita terkejut-kejut. Ya, contoh misalnya, Bapak satu waktu di rekening banknya ada uang 1 miliar. Itu nggak sampai seminggu akan didatengin. Ada datengin dari instansi X, datang dari, udah saya pikir omongan saya cukup ditangkap dengan cukup berat hati. Lalu kenapa oknum-oknum Cino-Cino itu, orang-orang kafir itu, mereka bisa punya puluhan triliun, ratusan triliun, kita tidak mendengar mereka dikontrol dengan ketat oleh para petugas-petugas yang sesungguhnya sama-sama sebangsa dan setanah air. Oke, tergantung nanti jamaah apakah mau buat pertanyaan atau tidak. Kita cukupkan poin pertama. Yang kedua adalah pembodohan. Kita lihat dari awal saja anak-anak kita sekolah. Ya, para jamaah, para pemirsa dan semua yang menyimak, saya Alfian Tanjung, basic saya adalah sosiologi pendidikan. Saya belajar ilmu pendidikan dan mata kuliah asuhan saya adalah mata kuliah dasar-dasar kependidikan. Dan ingin saya katakan contoh misalnya. Taman kanak-kanak. Ada ya taman kanak-kanak di sini ya? Halo, Ibu? Ada ya? Namanya macam-macam lah, Rodotul Atfal, taman kanak-kanak, apalah PAUD lah, pokoknya semodel begitu. Di sini ada Bu ya? Di Solo ada ya? Ibu? Ada Bu?
Saya tanya, belajar ilmu pendidikan di mana anak masih kecil harus belajar matematika, belajar fisika, belajar bahasa Inggris, itu belajar pendidikan di mana? Hampir di semua sekolah. Saya bukan sedang marah, saya cuma lagi heran. Kok ini pembodohannya nasional? Dalam psikologi perkembangan, anak umur 0 sampai 5 tahun, anak umur 0 sampai 7 tahun, dia butuh proses sosialisasi. Dia butuh bermain, melompat, berlari, bercerita, dan dia, kenapa anak-anak kita suka coret-coret di tembok? Lalu tidak ada angin, tidak ada hujan, sekolah taman kanak-kanak se-Indonesia mewajibkan anak bisa baca, anak bisa matematika, anak bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Perancis, bisa bahasa Rusia. Mohon maaf, ini saya emosional aja. Betul enggak? Itu belajar ngajar anak dari mana? Anak umur 0 sampai 5 tahun dijejelin ilmu-ilmu yang membuat dia menjadi manusia yang berubah jadi manusia yang tidak manusiawi. Saya tidak berlebihan. Mudah-mudahan para jamaah dan semua pemirsa yang menyimak, tolong tanyakan. Betulkah di taman kanak-kanak itu anak-anak dijejali? Saya ingat, saya SD kelas 1 tahun 1974. Saya juga sempat taman kanak-kanak. Dan saya ingat bagaimana ketika saya kelas 1 SD itu, oleh guru itu diajarkan bagaimana cara memegang alat tulis. Supaya tulisan kita bagus. Sekarang gurunya aja tulisannya jelek. Ya, mudah-mudahan para jamaah bisa memahami, walaupun saya memberikan contoh-contoh ilustratif yang sangat elementer, yang sangat kecil, ini harus diperhatikan. Jadi gerakan-gerakan pembodohan itu dilakukan dengan cara-cara yang menurut hemat saya berjalan jauh. Misalnya anak-anak duduk depan pintu. Itu jadi doktrin. Kamu jangan duduk di situ. Nanti kamu susah jodoh. Nah, kalimat itu menurut pengamatan saya secara pergaulan ternyata jadi doktrin. Padahal maksudnya bukan susah jodoh, susah orang lewat di situ. Tapi karena omongan itu diulang-ulang, akhirnya orang menganggap itu adalah begitu. Banyak lagi. Misalnya makan pisang. Pisang kan ada yang namanya, saya nggak tahu kalau bahasa kita nih. 2 pisang 1 bungkus. Kantet. Apa namanya saya istilahnya? Ya pokoknya 2 kan ada ya. Itu hati-hati. Kalau nanti makan pisang begini, nanti anaknya kembar 12. Maaf ya, saya ingin katakan mungkin awalnya gojekan. Awalnya cuma canda-candaan. Tetapi itu akhirnya, padahal yang saya ingin katakan, kalau makan pisang 2 buah digabung jadi 1, itu kebanyakan dan kamu kekenyangan. Gitu aja bilangnya, selesai. Kenapa saya katakan ini? Karena nanti akan berlanjut dari hal yang lain. Contoh, kita sekarang naik kegiatan nih, kemana? Ke Jogja atau ke mana? Katakanlah ke Jakarta atau ke Medan. Kita akan terkejut ketika kita dalam hotel, kita tidak akan bertemu dengan lantai 13. Katanya kita negara yang berketuhanan yang Maha Esa, Pancasila, la haula wala quwata illa billah. Kita beriman kepada Allah. Silakan periksa hotel-hotel di mana tempat. Tidak ada lantai 13. Dari lantai 12, ntar 12A langsung 14. Halo? Gimana Pak? Itu kan aneh kan? Sekolahnya doktor. Ngajinya, hafal semua. Itu kan musyrik. Tapi terjadi dimanapun sampai hari ini. Saya kalau mau kemana Pak? Mau ke lantai 13? Enggak ada Pak lantai 13 Pak. Kok bisa enggak ada? Masalahnya apa? Gedung tidak boleh ada lantai 13. Jadi sekolahnya tinggi, hafalannya banyak, wawasannya. Ketika dibikin gedung lantai 13 langsung pucat. Sekarang kira-kira kalau Bapak bikin hotel nih, Arinto ada modal 20 triliun bikin hotel. Berani nggak bikin lantai 13? Bapak berani, petugasnya nggak berani. Betulan. Yang punya boleh berani, tapi yang kerja nggak berani. Nanti insinyurnya nggak berani. Jadi yang namanya alam bawah sadar dari gerakan-gerakan Zionis, gerakan Freemason, gerakan Illuminati, gerakan Dajjal Junior, Dajjal titisan Dajjal, itu kuat sekali. Seolah-olah umat Islam nggak bisa kaya. Kita nggak mungkin bisa memimpin dengan sistem politik Islam, khilafah Islam itu bohong.
Tidak ada Islam di tanah Jawa, tidak ada Islam di Indonesia kalau tidak ada khilafah. Tapi kan karena kita digenjar-genjar terus dengan khilafah, akhirnya kita takut semua. Emang khilafah apa, Pak? Saya ingin mengatakan, mudah-mudahan ini menjadi perhatian. Yang pertama adalah pemiskinan. Yang kedua, pembodohan. Bodoh. Belajar ilmu pendidikan di mana anak SD, anak umur 0 tahun, 2 tahun, 3 tahun diajar matematika, fisika, kimia, biologi, mungkin nanti diajarkan arsitektur, nanti ilmu berhitung, geometri. Saya enggak tahu, maaf ya, saya emosional betul karena saya basicnya adalah ilmu pendidikan. Saya kadang terdiam. Ketika kita bawa anak kita ke sekolah ke sekolah SD, maka pihak sekolah tidak menerima kalau anak tidak bisa baca. Betul nggak, Bu? Itu belajar dari mana? Anak masuk SD, SD itu kan sekolah dasar. Sekolah dasar mengenal huruf, mengenal angka, mengenal cara menulis. Nggak ada perubahan. Saya nyatakan, saya yang basis ilmu saya pendidikan mengatakan tidak ada perubahan. Tapi karena itu semua akhirnya semua sekolah, kepala sekolah kalau sambutan, bagi yang tidak bisa baca jangan masuk sekolah ini. Justru di sekolah dasar itu Pak diajarkan cara membaca, mengenal huruf, cara menulis, cara menarik alat tulis, apakah bolpen ataupun pensil. Mudah-mudahan jamaah bisa memahami kita telah dirusak dari awal. Akhirnya apa? Anak-anak itu ketika dia sekolah menengah jadi pemalas. Karena mereka sudah mengalami beban. Tolong tengok bagaimana di Jepang. Di Jepang itu anak sekolah itu, anak kecil itu sekolah riang gembira. Kalau kita, anak-anak kita sekolah udah seperti kuli bangunan, bawa tas penuh kayak orang mau naik gunung. Apa betul saya ngomong bohong-bohong? Faktanya gitu kan? Coba tengok kalau kita lihat di Jepang, di negara-negara maju, anak-anak itu lincah, berlari-lari. Dia cuma bawa satu buku atau apa. Karena dalam ilmu pendidikan, anak itu harus dibuat memahami bahwa hidup itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Saya ingin katakan, ini berjalan lama. Kenapa dibiarkan? Kenapa tidak ada yang memprotes? Ya sekolah manapun sama. Sekolah yang paling favorit, sekolah yang paling mahal, tetap saja mensyaratkan anak harus bisa baca sebelum masuk kelas 1. Betul apa betul? Kalau bahasa Betawinya, lo belajar ilmu pendidikan di mana lo? Tapi sulit. Karena nanti ada omongan seperti ini, maka respon pertama, Alfian kamu siapa? Kamu profesor doktor apa? Ya. Semoga para jamaah memahami gerakan-gerakan yang 5 ini sebenarnya satu perjalanan yang hampir tidak terjawab. Maka dengan pengantar hari ini, kita nanti coba buatkan bagian-bagian kecil. Oke. Yang ketiga adalah pembohongan. Bohong. Bohong apa? Bohong mutlak. Saya ulang saja cerita satu yang sangat membuat saya sampai sekarang merasa. Misalnya, di televisi tertentu suka ada enggak acara namanya bedah rumah? Halo? Ada. Bedah rumah itu kan dialamatkan pada seorang yang kerjanya pemasukannya kecil, belum punya rumah, kalaupun punya rumah, rumahnya reot, rumah tidak layak, seperti kandang titik-titik. Sebutlah dia menjadi seorang apa? Tukang sol. Nah, kita ulang nih ya cerita ini ya. Bu, tukang sol ada Bu di Solo ya? Ya tapi pernah tahu kan, soal jarang itu kan soal fakta. Tapi pernah tahu kan, tukang sol itu ngurusin makanan apa ngurusin sepatu? Bu? Sepatu, oke. Bapak Fulan ini tukang sol. Lalu si penyiar dari stasiun televisi tertentu bertanya, Pak, setiap hari Bapak mendapat pemasukan berapa? Ya, paling banyak sekarang ini 100.000. Karena sekarang orang di pasar Klewer, di pasar Turi, atau di pasar-pasar beli sendal 25.000 juga ada. Ya, mungkin kalau bapak-bapak karena kelasnya lain nggak tahu. Saya bagaimanapun, saya ini anak Tanabang. Jadi sekarang 25.000 Bu ada sendal, sepatu. 2 kali pakai rusak. Tapi ada, cobalah main-main ke pasar-pasar tradisional, ada. Nah sekarang ada orang punya sepatu yang belinya katakanlah 250.000. Dibetulkan dengan tukang sol. Tukang sol tersebut
relatif tidak laku. Karena yang bersangkutan bisa punya lem sendiri, kan ada lem-lem khusus sendiri kan biar kuat. Atau dia nanti minta tolong di tempat reparasi yang berkelas. Ringkasnya, tukang sol sepatu ini adalah orang yang hidupnya sangat berat. Satu hari pemasukannya 100.000. Dia bawa pulang. Kira-kira dengan uang 100.000 itu, apa uang itu akan ditaruh saja tuh di dalam kotak atau kan tetap dipakai kan? Apakah buat beli beras? Artinya berkurang. Ibu-ibu, bapak sekalian tolong ikuti supaya alurnya dipahami bahwa inilah pembodohan yang sistematis. Ya, pembodohan, pembohongan satu paket itu. Akhirnya si bapak ini didapatkan senang karena rumahnya akan direnovasi. Rumahnya akan direnovasi dan lalu kemudian pihak tim daripada pembangunan rumah itu berlingkar. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Bapak Fulan nanti rumahnya akan dibangun dengan sempurna. Mari berdoa, dimulai. Berdoa. Nanti Bapak itu taruh di mana? Di hotel kan? Keluarganya taruh di hotel enggak? Berapa pemasukan seharinya? Halo? Pemasukan seharinya berapa tadi? Oke, 100.000. Mari saya ajak kita, ini sebuah kejahatan, pembohongan dan pembodohan yang tidak pernah dipersoalkan. Akhirnya dibangunlah rumah ini dengan hitungan beberapa hari atau karena 1 atau 2 minggu. Dengan kehidupan dia selama proses pembangunan rumah itu, dia makannya dijamin, ditaruh di hotel, bintang 5, tidurnya enak, makannya enak, selama rumah dibangun. Jadilah rumah tersebut oleh stasiun televisi tertentu itu dibangun, habislah angka 400 sampai 700 juta. Menurut Bapak Ibu, dengan uang 700 juta atau 400 juta, hari ini masih bisa nggak kita bangun rumah yang berwujud? Oke, bisa ya? Oke. Bapak tadi tetap tukang sol? Oke, mari kita ikuti ini kejahatan ini kan. Akhirnya rumahnya jadi, sementara dengan acara itu, stasiun televisi tertentu itu iklannya masuk. Iklan yang cuma setengah menit itu angkanya puluhan ratusan juta, Bu, Pak. Karena itu ditayangkan tiap hari, semua kita subhanallah, maaf. Subhanallah, ini orang baik sekali, gini. Bapak tadi tetap tukang sol? Akhirnya rumahnya jadi, diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara di rumah itu sekarang ada AC, ada kulkas, alat-alat elektronik yang semuanya nanti bayar listriknya di atas 500 sampai 1 juta sebulan. Tetap tukang sol? Tetap 100.000? Maka bulan depan dia akan jual kulkas, bulan depan dia jual AC, bulan depan segala lagi. Sementara stasiun tersebut sudah nyari korban yang lain. Dan tidak pernah ada yang menyoal. Bisa dibayangkan nggak, orang yang tadinya sudah senang, rumahnya bagus, habis kulkas, habis televisi segala macam, mampu nggak dia mengangkat wajahnya di depan tetangganya? Saya ingin katakan, ini sebuah fakta. Kalau kita buat contoh lain kan ada. Ibu-ibu dikasih uang 5 juta, suruh lari sana lari sini. Padahal dengan acara itu, stasiun tersebut dapat uang ratusan juta sampai miliaran. Itu kejahatan, Pak. Itu merupakan sebuah perusakan mental yang membuat orang, akhirnya Bapak tadi kan jadi malu. Rumah dibangun, tahu-tahu balik lagi jadi tukang sol lagi. Kenapa saya ceritakan ini? Karena ini berjalan hampir di semua kegiatan di negeri kita. Alasan hadiah, nanti diberi hadiah apa, ujung-ujungnya kita nanti berhadapan dengan, oh ambil nih, bayarnya 1,5 juta, sampai di sana kita sudah bayar 300 juta. Ketika kita nggak bayar, kita langsung diborgol oleh petugas. Saya terus terang ingin mengatakan pada jamaah sekalian, 5 hal ini, kalau kita bicarakan memang menjadikan kita harus sadar betul negeri kita memang keterlaluan. Dan ini ternyata berulang. Pembohongan, penipuan dengan atas nama hadiah, dengan atas nama umroh, dengan atas nama, dan itu terjadi terus. Ibu, anaknya sakit di rumah sakit, tolong transfer 13 juta. Ayo, ini pengalaman saya di masyarakat. Yang begitu tuh kadang-kadang ibunya udah dosen juga lagi. Bagaimana Ustaz? Anak saya di rumah sakit. Tahu-tahu anaknya pulang. Mama, lah. Sementara uang udah lewat 13 juta. Jadi gerakan-gerakan ini menurut saya tidak mampu menjelaskan apa dan bagaimana. Kita masuk yang keempat. Penzoliman. Kezaliman itu adalah sebuah tindakan yang membuat orang mengalami tindakan yang tidak adil, tetapi ketidakadilan itu seolah-olah hal yang lazim. Saya tidak mengerti.
Umat Islam ini umat mayoritas tapi tertindas. Kita mau pergi haji, uang ONH kita yang sudah dilunasi ternyata kurang 1,5 triliun. Boleh enggak kita mempertanyakan? Boleh, tapi kencang sedikit seperti Ibu Mary di Lampung, ditangkap akhirnya. Kan ada seorang ibu aktivis gerakan dakwah yang namanya Ibu Mary, karena dia yang melaporkan bla 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 bla. Atau ada kasus terbaru, ada seorang pengusaha muda, dia kebetulan melerai orang yang bertengkar. Ternyata yang bertengkar ini adalah keponakan dari seorang pejabat aparat yang sedang berjabatan di titik-titik instansi. Bayangkan para jamaah, ada orang melerai orang bertengkar, akhirnya yang masuk penjara orang yang melerai, yang bertengkarnya pulang. Saya kenapa buka contoh-contoh kecil begini, dan ini terjadi tanpa bisa dikompromi. Misalnya yang mengalami Pak Indra. Pak Indra sebenarnya sedang melerai, saya bertengkar dengan Pak ini, ya Pak Mufti bertengkar, saya bertengkar lah, pukul-pukulan. Anda melerai. Namanya orang melerai kan bisa kena pukul, yes kan gitu kan. Nah, ternyata datanglah petugas. Karena yang bertengkar ini adalah salah satu ada keponakan beliau, dan Anda langsung ditunjuk, ini pelakunya. Langsung diborgol, dibawa. Nggak boleh nerangin. Saya pengalaman langsung selama vonis 4 tahun di penjara. Menurut pengalaman saya secara terang-terangan dengan berat hati, di negeri ini yang layak di penjara dari orang yang sedang dalam penjara paling top hanya 30%. Kalau ada 1.000 orang dalam penjara, itu yang paling pantas masuk penjara itu paling cuma 300. Yang lain itu karena dia tidak bisa bayar, karena dia tidak bisa memberikan penjelasan yang diinginkan atas kemauan. Saya ambil contoh, ada 2 kasus. Satu, seorang petani di Madura. Ini saya mau cerita, ini bukan saya mengada-ada, dan saya juga nggak tega dengar ceritanya. Dia sedang ngurus sawahnya. Ternyata 2 petak dari sawahnya itu ada mayat. Namanya petugas kan perlu mencari siapa pelakunya kan. Carilah kasak-kusuk. Nggak ketemu. Karena dia harus laporan pada atasannya, dia tunjuk sembarang orang. Nah, orang yang tidak mengerti kan kaget. Tahu-tahu ditangkap, tahu-tahu diborgol, disiksa. Saya dengar ceritanya, saya bangga juga dia sebagai orang Madura itu. Itu dadanya sampai pecah. Ketika dia bilang, kamu ngaku saja, daripada nanti kamu mati. Saya lebih baik mati Pak, daripada ngaku perbuatan yang tidak saya kerjakan. Itu satu. Yang kedua, ada seorang bapak tua, kebetulan dia ditakdirkan Allah buta huruf. Kasusnya sama, ada orang meninggal di dunia di sebuah tempat. Namanya orang kan, maaf ya, kita jujur saja di masyarakat. Kalau ada kejadian apa kan kita banyak yang suka nonton. Kenapa misalnya ada kecelakaan di jalan jadi macet? Karena banyak yang nonton, bukan nolongin. Oh. Semua begitu kan? Nah, si bapak ini termasuk menonton sesosok mayat yang meninggal dunia. Itu lagi jadi karena pelakunya tidak ketahuan, tidak tertangkap, akhirnya dia yang ditangkap. Saya kan ketika ditahan di Porong tuh 15 bulan ya. Dan mereka tahu bahwa saya ini adalah wakil ketua Komite Dakwah Khusus MUI Pusat. Jadi banyak yang cerita dan saya bilang, ya Allah, saya nggak punya alasan buat bersedih ya Allah dalam penjara ini. Jadi bapak itu kemudian di pengadilan dia bersaksi, saya tidak tahu dengan mayat ini. Saya tidak mengerti tentang kasus ini. Tapi ketika dia selesai bersaksi di ruang pengadilan, sebelum dia dibawa lagi ke tempat tahanan, akhirnya pada sidang yang berikutnya dia harus mengakui. Jadilah dia dihukum seumur hidup. Saya harus buka ini sebagai sebuah pengkabaran buat masyarakat Indonesia. Bahwa di negeri ini yang namanya kezaliman itu menjadi sesuatu yang diternakan. Dan dia hanya berlaku buat kaum pribumi, dia hanya berlaku buat kaum muslimin. Tapi kalau pelakunya orang Cina, kita nggak bisa berbuat banyak. Dan saya nyatakan dengan terbuka bahwa ini sudah harus dilawan. Kita ini mayoritas, kita pribumi, kita punya Indonesia. Kenapa kalau orang-orang Cina yang berbuat apapun, dia tidak pernah bisa diproses hukum? Urusan apa saja. Dia bisa pakai mobil dengan nomor seri tentara. Dia bisa menjalani mobil dengan arah berlawanan. Dia bisa melakukan tindakan yang sebenarnya, ya, kan ada satu anak tuh yang bawa-bawa senjata. Ya kan, dia bawa foto-foto Pak Jokowi kan,
bunuh lo. Kenapa dia nggak ditangkap? Ya. Terus terang saja, ini harus saya katakan sebagai bentuk komitmen bahwa kita, negeri ini memang sedang sakit parah. Maka terakhir, yang sedang terjadi di negeri kita adalah pembiaran. Akhirnya dibiarkan orang salah paham, dibiarkan orang tidak tahu masalah yang sebenarnya. Dengan pembiaran itu jalanan rusak sepanjang jalan. Saya lingkar Solo masih enak jalan. Satu waktu saya harus ke Banyumas. Babak belur, Pak. Berapa jam sampai sana? Ya Ustaz, paling 5 jam. 7 jam. Nggak bisa karena jalanan banyak yang berlobang-lobang. Sampai sana bisa hampir 12 jam. Kenapa jalan-jalan itu rusak? Karena partai yang bersangkutan tidak menang. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Itulah yang dimainkan oleh Pak Anies Baswedan. Di antara kebijakan Pak Anies Baswedan di Jakarta adalah memberi pembiayaan untuk perawatan rumah ibadah. Masjid disumbang, gereja disumbang, wihara disumbang. Tapi fakta membuktikan di tempat-tempat yang menang bukan partainya, bukan agamanya, umat Islamnya dipersulit. Ini mungkin pesan penting dari saya buat para jamaah dan siapapun yang mendengar pada pagi ini maupun nanti melihat rekamannya. Pembiaran ini menjadi sesuatu yang dilakukan sedemikian rupa. Dibiarkan orang salah paham dengan tokoh tertentu yang dituduh pengkhianat. Saya ambil contoh misalnya, walaupun saya perlu bertemu langsung, seperti Guru Bajang, Zainul Majhi. Bapak-bapak tahu Guru Bajang? Siapa? Gubernur Nusa Tenggara. Guru Bajang itu hafal Quran. Di NTB itu eksplorasi sumber daya alamnya hampir sama, bahkan lebih banyak produknya ketimbang yang di Tembagapura yang ada di Irian. Tapi karena orang tersebut sudah dibikin jelek dengan segala, termasuk yang sedang terjadi pada Babe Haikal. Maaf ya, saya bukan sedang membela. Kalau persoalannya belum jelas, kita jangan ikut-ikut ngambil kesimpulan dong. Ada orang yang lebih jelas kok korupsinya sampai ratusan triliun. Dari yang namanya sumber waras, dari yang namanya taman BMW, dari yang namanya tanah di Kalideres. Saya punya Pak 500 halaman. Tanpa saya menyebut namanya, jamaah tahu kan siapa pelakunya kan? Orang sudah korupsi ratusan triliun tidak pernah disentuh sama sekali. Sementara kita punya kenal, ada orang yang namanya Pak Patrialis Akbar. Pernah dengar nama itu? Saya kasih tahu kenapa dia dipenjara. Karena pertama, dia adalah salah satu hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa LGBT harus dilarang. Tuh kalau mau tahu, gara-gara dia minta itu langsung dia diputus ini. Yang kedua, ketika tanggal 29 bulan September tahun 2016 ada orang yang mengatakan jangan mau dibohongi oleh surat Al-Maidah ayat 51. Ada enggak? Tahu namanya kan? Dah, cukup tahu namanya. Apa kata beliau? Waktu itu beliau pernah jadi Menkumham. Apa kata Pak Patrialis Akbar? Orang ini harus ditangkap. Masyarakat kan taunya dia korupsi, ditahan di Sukamiskin. Saya bisa tahu karena kebetulan ya kami dalam penjara ini kan namanya tahanan politik kan sibuk-sibuk, akses juga ketemu kan. Ngobrol, gimana Bang masalahnya? Ya Ustadz Alfian, saya ini karena menyatakan dengan tegas bahwa LGBT harus dilarang. Yang kedua, si pelaku penista Al-Quran itu harus ditangkap. Masyarakat kan tidak tahu kan? Taunya dia masuk penjara karena korupsi gitu Pak Rinto. Padahal dia dengan berani mengatakan, kalau kemarin lagi ada ditangkap, siapa tuh? Pengurus apa? Korupsi 50 juta. Kita bukan meremehkan uang 50 juta, ini yang 50 juta langsung ditangkap. Itu uang hajinya orang yang mau pergi haji nggak jadi berangkat 1,5 triliun itu ditangkap dulu, siapa tuh yang bertanggung jawab? Apa yang saya katakan? Poin kelima, pembiaran. Yang salah biarkan, yang salah biarkan. Dia membunuh orang biarkan. Saya sebagai orang yang pernah 7 tahun mengisi pengajian di lapas-lapas di berbagai tempat di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Sedih kalau dengar. Ada kasus seorang anak perempuan. Dia itu orang kampung, orang desa. Dia diperkosa dalam posisi dia masih gadis, masih perawan. Karena dia rakyat kecil,
karena dia tidak punya kemampuan membela dan seterusnya, akhirnya terbalik, dia dituduh memfitnah. Coba bayangkan. Padahal yang berbuat itu adalah oknum dari pejabat instansi tertentu, dia berbuat dengan melakukan tindakan yang tidak pantas, melecehkan, memperkosa. Bayangkan ada orang diperkosa, tetapi kemudian si korban yang diperkosa akhirnya kena vonis 12 tahun. Apa Pak deliknya? Pencemaran nama baik, ingin menjelekkan nama pejabat tersebut, ingin mencari keuntungan. Jadi masuk pasal-pasal macam-macam, digabung 12 tahun penjara. Jamaah tanya pada saya kan, Ustadz kok bicara? Ya saya tahu, orang saya di dalam, ngisi pengajian mereka di dalam. Anak-anak, kenapa Mbak sedih? Ya Ustadz, saya yang diperkosa, saya yang dihukum 12 tahun. Nah sementara di masyarakat kan tidak mau tahu, kalau ada orang di penjara berarti penjahat. Sebagaimana yang saya bilang Pak Patrialis Akbar tadi, kalau dilihat kesalahannya tidak seberapa dalam konteks korupsinya, mungkin ada kekeliruan. Sekali lagi, tidak jelas juga korupsi itu. Ada orang bisa dapat 500.000 US dollar, kasus EKTP, pejabat publik kok. Ya, yang satu membiarkan warganya babak belur di sebuah desa yang dieksplorasi, yang satu kerjaannya matiin mic. Ya, kan dapatnya sama-sama 500.000 US dollar. Tapi gak ada yang menyoal dia, pembiaran. Dan itu akan berlalu terus. Nah, kita cukupkan, maka sampai di bagian terakhir buat kita, apa yang perlu kita lakukan sebagai umat Islam? Pemiskinan, pembohongan, pembodohan, penzoliman, pembiaran, ini mari kita simpan dulu sebentar. Nanti lain waktu kita mungkin perlu mengadakan semacam daurah khusus kontra 5 kekejaman musuh-musuh Islam. Karena ini luar biasa. Saya sampai hari di rumah saya, ya, yang di Tangerang, saya tetap kibarkan bendera La ilaha illallah. Karena saya di sana udah hampir 43 tahun. Depan rumah saya berkibar bendera merah putih dan bendera La ilaha illallah. Ya. Kalau datang lurah, datang camat, saya mau tanya, saya melanggar undang-undang yang mana Pak Camat? Ya, karena saya di sana bukan lahir kecil di sana. Adalah kalau Ustadz Alfian kita nggak punya argumentasi. Nah itu kita sama. Kita sering di negeri ini, umat Islam dilarang ini dan itu, tetapi tidak ada dasar hukumnya. Contoh, Masjid Baitul Makmur di Solo Baru. Itu kan berkibar Pak, bendera La ilaha illallah itu besar. Polisi datang bolak-balik, kita bilang sama pengurus, tanya aja. Kalau misalnya Nurul Iman mengibarkan bendera La ilaha illallah besar, saya yakin yang meminta turunkan bukan dari sini, tapi dari Cendana. Turunlah, berisik kan gitu kan. Saya bukan soal mendukung atau memaksakan kehendak. Memasang bendera La ilaha illallah itu kalau dianggap melanggar, itu melanggar undang-undang yang mana? Pasal yang mana? Halo? Jadi umat Islam itu sering dipaksa untuk takut tentang sesuatu yang dikerjakan, tetapi tidak ada dasar hukum yang membuat dia terlarang atau melanggar hukum tertentu. Contoh Bu ya, jilbab. Saya yakin ibu-ibu yang sekarang usianya 55 masih ingat. Dulu anak-anak SMP, SMA tidak boleh menggunakan jilbab di ijazahnya. Betul nggak Bu? Saya waktu itu membela 39 anak. Lolos cuma 1. Penyebabnya bukan dari peraturan. Penyebabnya pertama guru agama. Sudahlah, gitu aja jangan dipersoalkan. Los. Kedua, orang tua. Ini kan anak saya. Saudara Alfian, kenapa kamu campur-campur keluarga saya? Lepas kan? Nah, ada satu anak yang, katakanlah yang satu ini, ketika ditanya oleh pihak kepala sekolah, saudara siapa? Saya ini adalah kakak angkatannya. Saya ingin dia tetap menggunakan jilbab di STTB-nya, di ijazahnya. Nggak bisa, dilarang. Begini, mana larangannya? Mana surat resmi yang menyatakan bahwa anak-anak SMA dan SMP maupun mahasiswi tidak boleh berjilbab di... Nggak ada apa-apa, biar tahu aja. Aneh bin ajaib, secara nasional kita sering melakukan sesuatu dan menghentikan melakukan sesuatu padahal tidak ada peraturannya. Makanya akhirnya anak itu lolos Pak. Karena saya bilang, saya tanya, bagaimana kamu? Siap. Tanda tangan. Tanda tangan. Begini kalimat, nanti kalau ada apa-apa tanggung jawab ya. Apa-apa sih, apa-apa tuh apaan sih Pak? Ya, ini terus terang nih, saya kan
sempat dekat dengan kepolisian selama 5 tahun, 1998-2002. Itu perdebatan saya ketat tuh di bagian SKCK itu. Kenapa ini nggak boleh, harus dibuka ininya? Pak, saya tanya, sidik jari itu di kuping apa di tangan, Pak? Ini harus kelihatan kupingnya. Anda paham kan? Itu polisi sampai diem saya gituin. Kita tuh sering dipaksa untuk mengikuti peraturan yang tidak ada ajaran aturannya. Tidak ada klausulnya, tidak ada konsiderannya, tidak ada sanksinya. Sama dengan kemarin kita syaf dijarak-jarakin. Itu peraturan siapa? Itu kan hanya edaran dari pihak COVID-19 lewat kecamatan dan kelurahan. Ini bukan soal melawan. Kalau dia peraturan harus ada sanksi. Peraturan yang mana? Gak ada. Jadi kita umat Islam secara nasional memang terlalu sering diperlakukan tidak adil, tapi semuanya nurut. Kenapa bisa begitu? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Oke, kita masuk bagian pertama untuk jawaban kita. Bagaimana menghadapi kelima hal ini? Yang pertama adalah gerakan dakwah Islamiyah. Catat para jamaah, dakwah itu hukumnya fardu ain, bukan tugas ustadz. Ya, jadi ini pegang baik-baik. 5 hal yang menjadi sebab kita berbuat, dari yang namanya pemiskinan sampai pembiaran, kita harus menggencarkan dakwah. Apa rumus dakwah? Amar ma'ruf nahi mungkar. 1. Yang kedua adalah penyiapan SDM. Ketika satu waktu DPR RI mengesahkan undang-undang pornografi porno aksi, itu Gubernur Bali langsung teriak bahwa kami Bali akan membebaskan, akan berlepas dari Indonesia dan akan membuat negara sendiri. Saya kebayang itu Pak Tri, kalau saya anggota DPR saya langsung ambil mic. Jangan dimatiin ya, saya mau ngomong dulu ya, mic-nya jangan dimatiin. Pembuatan undang-undang itu kan dibahas panjang lebar. Dibahas oleh seluruh partai. Dibahas oleh perwakilan seluruh DPD se-Indonesia termasuk dari Bali. Kalau sebuah undang-undang sudah disahkan, maka undang-undang tersebut harus mengikat seluruh warga negara. Apa yang saya katakan? Tangkap Gubernur Bali. Lah kan undang-undang bukan dibuat oleh orang-orang yang setuju saja. Kan sudah dibicarakan. Jamaah paham nggak maksud saya? Kayaknya belum paham nih, ya. Nggak, antum paham, yang lain masih diam-diam aja. Ini karena kita menganggap bukan urusan saya, ropopo. Maksudnya gini maksudnya Mas Indra. Kalau si Gubernur Bali itu tidak dibilang ditangkap, dia ngomong terus tuh. Artinya undang-undang pornografi porno aksi sudah dibahas berpuluh-puluh bulan, berminggu-minggu, berkali-kali, beratus kali. Ketika dinyatakan dengan ini undang-undang tersebut disahkan. Artinya undang-undang tersebut berlaku di seluruh Indonesia termasuk di Bali. Kalau orang Bali protes dan membantah harus ditangkap. Yang selalu bilang tangkap itu anggota DPR, jangan diem aja. Ini yang Islam juga diem aja. Kita bersabar. Paham Pak Tri? Ini susahnya gitu. Harusnya kan langsung interupsi gitu. Oke, yang terakhir, aktivitas kita menghadapi yang 5 ini, yang terakhir adalah penguasaan ekonomi dan politik. Maka mulai hari ini bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh masyarakat muslim Indonesia, kaum pribumi, mulai tanamkan tertib ibadahnya, kokoh akidahnya, baik akhlaknya, dan gembleng anak-anak kita untuk berkekayaan dan berkekuasaan. Jangan tanggung, kamu tabungannya berapa? 5 triliun. Kamu sekolahnya di mana? S3, doktor, apa? Manajemen, IT, bisnis, sistem apa pengolahan limbah. Ya, saya umumkan terbuka pada jamaah. Menghadapi tahun-tahun ke depan itu sebenarnya banyak produk-produk yang bisa kita lakukan. Dengan catatan bahwa kita harus mempunyai generasi yang tergembleng. Agamanya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, tabungannya 50 triliun, dia punya akses, dia jadi wali kota, dia jadi gubernur. Nah kan kalau kita kumpul-kumpul, anak-anak kita nggak ada yang punya cita-cita jadi gituan. Saya mau jadi PNS aja Pak. Oke, sekian dulu. Ada yang mau feedback? Mungkin merasa tidak pas atau perlu bertanya? Bapak-bapak? Oke, silakan Pak. Silakan. Ada mic-nya nggak ya buat supaya masuk? Bapak Ibu sekalian sabar ya. Kita coba bubarnya setelah selesai acara.
buruk karena kemungkaran itu seorang organisasi yang maka sehingga ketika orang itu melakukan misalkan perbuatan maksiat atau buruk korupsi di mana itu kerjasamanya sangat-sangat kuat sampai-sampai ada yang diselamatkan atau ada itu sulit terus akhirnya diselamatkan di mekanikanya atau pembaharannya budaya kelompoknya. Tapi di sisi lain kebaikan itu untuk yang melakukan komunis satu ide itu malah dimunculkan khususnya pada Islam. Itu untuk mensikapi seperti itu gimana? Tapi yang kami sampaikan itu seolah-olah digencarkan ketika orang melakukan perbuatan kemungkaran, tetapi oknum yang melakukan itu karena kemungkarannya banyak ataupun kelompoknya itu kuat, ada uangnya seperti itu akhirnya atas namakan mungkin ataupun tidak besar atau tidak besar artinya. Tapi ketika orang Islam itu mungkin melakukan sedikit itu akhirnya malah dikirakan itu menyikapi gimana kondisi di Subhanallah, bagus ya. Ibu-ibu sekalian, manfaatkan Bu. Karena ketika terdiam, itu dalam ilmu belajar itu terjadi sedimentasi ya, pengendapan. Ketika kita memfeedback, di situ ada wilayah kita perlu bergerak dalam konteks pemikiran. Ada? Kosong? Ya, saya udah kasih kesempatan yang sama. Apa yang dimintakan oleh Mas Waluyo tadi, pertanyaan yang tidak mudah. Karena di generasi kita ini, masyarakat kita sudah dibuat jadi masyarakat yang penakut. Ditakut-takuti, ya jangan ngomong politik ya. Kalau pengajian saja, jangan bicara politik. Begitu kan? Lalu kenapa kita tidak boleh ngomong politik sementara dia bisa ngomong politik? Saya ingat pada pemilu 2014, salah satu partai, sebutlah namanya PDI Perjuangan, itu DPC PDI Jakarta Timur mengeluarkan surat edaran resmi mengatakan bahwa siapapun ustadz, siapapun khotib yang menyampaikan khutbah politik harus ditangkap. Pertanyaannya, apa urusannya partai tertentu menyuruh orang ditangkap? Dia kan bukan aparat. Mohon maaf ya, saya buka ini, saya sebut namanya biar tahu diri dong. Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat yang di Karawang, masyarakat yang di Bandung, itu ada sekitar 3 ustadz ditangkap. Gara-gara dia berkhutbah mengingatkan apa? Jangan memilih pemimpin yang tidak seiman dengan kita. Padahal dia menyampaikan ayat Quran. Lalu apa kejadian pada saya? Ketika saya juga berkhutbah di tempat yang lain, persisnya sebuah masjid besar di Jakarta Pusat, saya naik mimbar, selesai saya salam, lalu terjadilah yang namanya azan. Kan begitu ya? Habis salam kan azan. Selesai azan saya naik mimbar. Ya, kalau sudah prosesi khutbah Jumat, yang boleh bicara secara full siapa? Khatib kan? Saya bicara. Saudara-saudara, setelah saya mengucapkan salam, membaca doa pembuka dan seterusnya, maka setelah ini sebelum khutbah diteruskan, silakan tengok kiri kanan. Siapa yang mencatat-catat, siapa yang merekam-rekam, tangkap dia. Nah dong, saya punya hak dong nyuruh ditangkap. Tahu nggak, lari 2 orang. Ngibrit kalau bahasa Betawi itu, ngacir. Setelah selesai sholat Jumat, apa kata masyarakat? Iya Pak, itu 2 orang pengurus PDI Perjuangan dari Jakarta Pusat. Saya bicara begini, Anda ada urusan apa nangkepin Ustadz ceramah? Siapa yang ngasih hak Anda untuk nyatet orang? Karena kitanya takut duluan, nggak tahu hak dan kewajiban. Ini adalah salah satu pandangan positif yang perlu kita bangun para jamaah. Kita bukan ingin bermusuhan. Pernyataan saya dengan menyebut, memang iya kok dia bikin edaran resmi, dia masukin di posting lewat Facebook. Lah di Facebook keluar kok gambar moncong putih, keluar kok DPC Jakarta Timur. Terbukti kok ada 3 orang dari Karawang dan di Bandung ditangkap 3 orang. Pertanyaannya, Satgas PDI Perjuangan nangkep orang atas dasar apa? Anda punya privilege dari mana? Anda punya kebolehan secara aturan hukum dari mana bisa nangkep ustadz sembarangan? Sayangnya umat Islamnya penakut, didiemin aja. Nah ketika saya khutbah saya gitu kan malah kabur. Selesai kan? Nggak ada nangkep enak nangkep ustadz.
Di masjid tempat orang menyampaikan Al-Quran, menyampaikan firman Allah, menyampaikan ajaran Islam. Ajaran Islam ya banyak urusan, dari yang namanya muamalah, dari yang namanya hubungan antar keluarga, hubungan pernikahan, termasuk urusan politik, termasuk jihad. Nah, saya pikir dengan pertanyaan tadi memang belum menjawab, tapi ini perlu kita selesaikan dulu. Karena ketakutan-ketakutan ini menurut saya masih meluas. Nah, maka itu para jamaah sekalian dan para pemirsa yang menyaksikan di televisi, termasuk pengurus PDI Perjuangan, Anda agar utuh mendengarnya. Silakan periksa pemilu 2014 DPC Jakarta Timur pernah memasukkan dalam bentuk upload di Facebook yang menyuruh agar menangkap khotib yang berkhutbah. Lalu saya tanya, urusan lo apa nangkap-nangkapin orang? Kan nggak bisa gitu dong. Salahnya apa? Melanggar pasal berapa? Padahal kita punya pasal Undang-Undang Dasar 1, pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Selesai. Kenapa ini saya perdengarkan? Tadi kasus 2 ya. Yang pertama kasus pengesahan Undang-Undang pornografi pornoaksi. Lalu Gubernur Bali bilang mau lepas, itu harus segera ditangkap Gubernur Balinya. Berarti dia makar. Yang makar itu begitu kan, minta bebas dari negara kita. Yang makar itu mengumumkan ingin lepas dari Indonesia. Berarti dia yang makar, tangkap. Kenapa? Karena mulut dia menentang undang-undang yang sudah disahkan, yang dibicarakan secara nasional. Nah, yang tadi yang kedua kasus itu. Kenapa ketika saya khutbah mereka kabur? Kenapa mesti kabur kalau mereka memang punya hak otoritatif? Karena emang nggak punya hak. Nah, itu tadi di masyarakat itu tingkat ketakutannya sudah terlalu jauh. Oke? Kita cukupkan sampai di sini. Mari kita berdoa. Setelah itu kita sholat suruk bagi yang sudah mendawamkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah yang Maha mengetahui segala isi hati, jadikanlah hati kami cenderung pada firman-firman-Mu, pada hidayah-Mu, dan pada kebenaran yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang qat'i. Terima kasih ya Allah, walaupun kami berada dalam suasana yang bersahaja, yang sederhana, yang penuh khidmat, jadikan kami pada pagi ini semakin mengerti bahwa kami butuh pedoman dari ajaran agama-Mu agar kami berjalan di muka bumi ini dengan segala nilai-nilai kebenaran yang ada dasar hukumnya. Ya Allah yang Maha Rahman, jadikan hari ini kami bisa banyak melakukan perbaikan dan kebaikan untuk urusan pribadi kami dan keluarga kami, sehingga kami hari-hari berikutnya akan menjadi hamba-hamba-Mu yang semakin bergembira dalam iman Islam di hati kami, yang semakin berbahagia bahwa kami seorang muslim dengan anugerah nilai-nilai keislaman yang penuh sebagai sebuah hidayah buat kami. Mudahkan kami ya Allah untuk mendidik anak-anak kami agar mereka menjadi putra-putri yang soleh dan solehat. Berikanlah kemesraan antara kami dengan suami kami, kami dengan istri kami, dengan menantu kami, dengan cucu kami, dengan anak kami, dengan adik kami, dengan kakak kami. Jadikan orang-orang yang bersama dengan kami penuh dengan kesahajaan, penuh dengan kecintaan, penuh dengan kebersamaan, penuh dengan kekuatan, penuh dengan persoalan-persoalan yang membuat kami semakin dekat kepadamu. Terima kasih ya Allah, pada hari ini kami semakin mengerti bahwa kami butuh padamu ya Allah. Allahumma nawir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Mari jamaah sekalian kita sudahi dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Alfian Tanjung, urung dari majelis ini. Kita jumpa di jadwal yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.